Pertama saya kerja di Citibank. Citibank. Kemudian saya kerja di BNI, Bank BNI 46. Kemudian lanjut yang terakhir ada di Standard Chartered Bank. Setelah berapa lama bekerja itu? Kurang lebih sekitar 20 tahun saya kerja. 20 tahun. Saya mau keluar tuh susah sekali mau keluarkan ya. Jangan dulu keluar dulu Fajar, jangan keluar. Bahkan pindah ke sini mau nggak? Ini mau nggak? Mau promosi mau nggak? Saya bilang tidak, saya ingin keluar. Pede banget waktu itu. Nggak tahu ya, padahal posisinya memang lagi bagus, kemudian tawaran juga banyak kan, udah mau promosi oke, mau ini oke, semuanya ditawarkan. Tapi saya putuskan saya ingin menikmati hidup saya. Halo Simpanisan, ketemu lagi dengan saya Tondi Suradireja. Kali ini seperti biasa saya akan membawakan podcast Inspirational Talk. Sekarang hari ini kita akan kedatangan narasumber, ya, narasumber yang sudah pensiun, dulunya sama seperti kita, bekerja di perusahaan swasta. Lalu kemudian setelah itu dia sedikit demi sedikit, ya, selama dia bekerja dia mengumpulkan tabungannya, gitu ya. Setelah itu kemudian dia berusaha. Jadi narasumber kita yang sekarang ini adalah golongan dari orang-orang yang bisa menikmati masa pensiun, ya, dengan hobinya dia, terus kemudian bisa menghasilkan. Yuk kita sapa yuk narasumber kita. Namanya Bu Fajar Arianti. Ibu, apa kabar Bu? Selamat pagi Pak. Pagi, sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ya. Wah, keren nih semuanya nih. Ini produk-produknya Ibu nih. Ya alhamdulillah, ini produk saya ya, ada roti, ada cookies, ada media tanam, ada ekoenzim. Mereknya merek-merek ya, semua? Ya, kita mengeluarkan kalau untuk roti-rotian ya, kita pakai brand Valisa Kekri. Kemudian untuk media tanam kita pakai brand Nusametan. Kemudian kalau untuk ekoenzim nanti akan disupport oleh Nusametan. Kita memproduksi yang kita sebut dengan Orlik 1515. Ini adalah ekoenzim yang kita gunakan untuk tanaman-tanaman hias. Terutama saat ini kami gunakan untuk aglonema saya. Keren, seperti keren. itu. Ibu, ini karena ini kita podcast ini kan inspirational talk ya, Bu. Kebanyakan yang ngelihat podcast kita nih milenial. Ya. Tentunya kita pengen belajar nih dari Ibu, ya. Ini gimana Ibu mempersiapkan ini semua, gitu? Kan sekarang mungkin Ibu sudah pensiun ya, sudah tidak bekerja lagi ya? Sudah. Atau mungkin diceritakan dulu deh sebetulnya latar belakang Ibu dulu seperti apa? Sebelumnya saya adalah banker. Saya bekerja pertama di swasta internasional, yang kedua itu ada di BUMN, yang ketiga di swasta internasional juga. Nah, saya memutuskan untuk berhenti bekerja itu 2014 Bank apa, awal. Ibu, sama BUMN apa? Nggak apa-apa disebutin. Pertama saya kerja di Citibank. Citibank. Kemudian saya kerja di BNI, Bank BNI 46. Kemudian lanjut yang terakhir ada di Standard Chartered Bank. Nah, di situ saya bekerja. Nah, kemudian saya memutuskan keluar pada tahun 2014. Setelah berapa lama bekerja itu? Kurang lebih sekitar 20 tahun saya kerja. 20 tahun. Simpanisan 20 tahun loh. 20 tahun saya kerja. Nah, pada saat itu lagi puncak-puncaknya karir ya. Dari 2014 saya mau keluar tuh susah sekali mau keluarkan ya. Jangan dulu keluar dulu Fajar, jangan keluar. Akhirnya saya ditahan kurang lebih sekitar 6 bulan untuk tidak boleh keluar. Bahkan pindah ke sini mau nggak? Ini mau nggak? Mau promosi mau nggak? Saya bilang tidak, saya ingin keluar. Karena saya ingin menikmati hidup saya. Kenapa? Pede banget waktu itu. Nggak tahu ya, padahal posisinya memang lagi bagus, kemudian tawaran juga banyak kan, udah mau promosi oke, mau ini oke, semuanya ditawarkan. Tapi saya putuskan saya ingin menikmati hidup saya. Saya ingin menikmati, saya ingin menjalankan hobi-hobi saya. Akhirnya saya putuskan saya keluar, seperti itu. Walaupun pada tahap awal sangat berat ya, karena pada 1 tahun pertama tuh saya agak-agak masih enjoy untuk jadi pengangguran dulu pertama gitu nih kan. Ya? Saya coba jalan-jalan keliling sana. Jadi spending aja dulu gitu ya. Dulu dari tabungan tuh saya keluarkan dikit dulu ya untuk jalan ke benua sana, benua sini. Kemudian saya coba sedikit hobi jahit. Kemudian saya coba bikin jilbab, macam-macam lah. Nah, kemudian suatu ketika tercetuslah gini. Mau pengen bikin kue gitu ya. Belajar dulu deh gitu ya. Karena bikin kue itu kalau saya nggak suka beli resep, bukan beli, coba-coba dari
media sosial yang lain saya nggak begitu suka. Jadi oke, karena saya sudah berumur di atas 40 waktu itu, kalau saya bikin coba-coba terus membuang-buang waktu saya kan, akhirnya saya putuskan untuk ngambil kursus membuat roti atau cookies atau kue macam-macam. Oke. Nah, pada saat itulah saya masuk kursus dan membuat roti. Nah, setelah Jadi saya awalnya dari situ. Ya. Awalnya kursus untuk membuat roti. Roti, karena itu kebetulan saya suka masak. Nah, saya ikut kursus kurang lebih sekitar 1 tahun lah. Itu kan sudah dapat base-nya ya, sudah dapat dasar pengetahuan. Nah, karena saya kebetulan suka kutak-kutik, akhirnya rumus-rumus yang ada itu saya develop sendiri masing-masing. Improvisasi sendiri. Improvisasi. Oh, ternyata kalau belajar dari chef A begini, chef B begini, chef C segini. Begini caranya. Nah, dari semua yang bagus-bagus dari para chef yang itu saya ambil. Akhirnya saya dapatlah resep yang paling bagus ya, tentunya jadi roti saya yang paling enak. Seperti itu. Akhirnya inilah favorit roti kami. Ini yang namanya roti sisir. Ini favorit, ini adalah roti sobek. Nah, begitu juga dengan cookies. Ini ya? Cookies, saya belajar nggak hanya satu kursus atau satu chef, tapi saya belajar dari beberapa chef. Nah, ada yang dari Malaysia, ada yang dari, saya belajar roti dari Korea, ada anak. Akhirnya ini semua cookies-cookies yang mereka ajarkan. Nah, ada sedikit beberapa improvisasi. Tentunya akhirnya dari beberapa chef yang terbaik yang saya ambil, bukan semuanya terbaik. Saya ambil yang bagus ini 1, 2, 3, diraciklah jadi yang terbaik seperti ini. Jadi ini adalah favorit Terus kami. Ibu pasarin kemana? Nah, karena saya juga pasarnya sementara ini kan paling teman-teman. Portfolio saya itu banyak di teman-teman. Kebetulan saya banyak teman di luar, di lingkungan Citibank, lingkungan BNI, lingkungan tempat-tempat Stanchart. Ibu dulu bekerja gitu ya? Seperti itu. Akhirnya saya juga buat ada di marketplace, ada di IG, macam-macam. Saya pakai broadcast, pakai teman, macam-macam. Akhirnya terjual seperti itu. Keren. Ya. Ibu, ini kan pelajaran lah buat simpanisan kita semua. Bahwa yang namanya mimpi itu kan harus dikejar ya. Betul. Nah, tapi kan Ibu juga tadi mungkin bilang ya, 20 tahun kerja, terus kemudian berat sekali untuk memutuskan. Betul. Kenapa Bu? Apa yang mendorong Ibu akhirnya, saya mah mau berusaha sendiri, nggak mau menjadi karyawan gitu? Nah, kalau saya pelajari dari teman-teman lingkungan saya, pada umumnya mereka sekitar umur 45-an akan berpikiran sama. Percaya deh, coba kita interaksi diri masing-masing. Sekitar 45 pasti punya ada rasa Saya 45 jenuh. juga nih. Berarti saya juga mungkin berpikiran yang sama di dalam. Di hati kecil pasti ada, capek gitu kan. Capek kepingin berusaha. Jadi kita kepingin tuh waktunya kita manage sendiri. Once kita kecapek, kita istirahat. Once kita mau lari, kita kejar. Once kita mau keliling dunia, ya kita keliling dunia, terserah gitu ya. Jadi kita bisa manage waktu kita sendiri dan kita bisa mengatur gimana efektif dan efisiennya untuk menghasilkan uang. Seperti itu. Jadi dorongannya di situ. Dorongannya itu gimana caranya gue bisa kerja dari rumah. Mengatur dari rumah supaya bisa menghasilkan uang sendirilah seperti itu. Nah, jadilah seperti ini. Tapi saya produksi kue itu nggak langsung loh ya. Artinya nggak langsung peralatan yang canggih, tidak. Saya pertama pakai mesin bermula di garasi. Garasi rumah dengan satu oven listrik, bukan oven listrik, oven gas yang pakai cetak itu. Pakai oven gas. Jadi kayak Amazon dong, semuanya bermula dari garasi gitu ya? Iya, saya bermula dari garasi. Untuk buat roti, buat cookies, semua bermula dari garasi. Jadi ada sekitar 2 tahun saya pakai garasi, pakai ruang tamu. Sampai suami saya kalau pulang tuh jinjit-jinjit. Karena geli, kotor. Ya. Ayah sebentar. Ini kotor, ini kita pel dulu, Dia mau makan, kita beresin, baru kita siapin makan. Seperti itu awalnya. Kemudian lama-lama bikin, aduh kasihan suami, akhirnya suami support ya, untungnya suami support, dah bikinlah tanda di sebelah, bikin dapur kamu deh. Kamilah bikin tapi dapur sana. Tapi memang itu keinginan Ibu dari dulu? Mimpi, artinya mimpi Ibu dari dulu adalah memiliki usaha sendiri, mengatur segala sesuatunya dari rumah? Mimpi itu pertama kali saya pengen punya bakery. Saya dulu seperti kerja. Pada saat saya kuliah, saya cuma satu cita-cita saya ingin kerja di gedung paling tinggi di Jakarta. Pada saat itu gedung yang paling tinggi adalah Landmark. Tuh, Citibank ya. Masuklah ke Citibank. Itu cita-cita saya. Kerja di gedung paling tinggi di Jakarta. Nah, kemudian sepanjang perjalanan pengen punya bakery, tapi itu hanya mimpi. 20 tahun tuh ngimpi. Nggak pernah belajar, nggak pernah mau bisa bikin roti, cuma kepingin senang aja. Nah, setelah memutuskan ingin bekerja sendiri, ingin mengatur waktu sendiri, ingin banyak enjoy time-nya buat kita sendiri,
akhirnya putuskan untuk keluar seperti itu. Bu, itu kan butuh modal dong, pasti ya. Iya. Artinya ibu memutuskan keluar, mungkin kalau saya gitu ya, saya pribadi kalau berkaca umur 45 tahun, iya saya sempat berpikir, yuk kita jadi konsultan kayak apa gitu ya. Tapi kemudian pulang ke rumah ngelihat anak-anak masih kecil gitu, rada nggak berani, kecut gitu. Terus mungkin ngelihat, aduh tabungannya kira-kira belum cukup kayak gitu. Nah, sebetulnya supaya menginspirasi simpatisan semua di rumah gitu. Ibu mempersiapkan secara finansialnya seperti apa? Sehingga akhirnya tentunya itu juga kan pasti bagian dari yang mendorong lah. Kira-kira udah cukup nih, yuk kita mulai deh gitu. Jadi selain hobi ini yang itu harus ada satu hobi lagi yang saya itu yang sampai kadang-kadang suami saya larang. Menabung. Ma, bisa nggak jangan nabung dulu, Ma? Beli ini dulu gitu. Enggak. Beli aset dulu atau gimana? Enggak. Ma, jangan nabung dulu dong, Ma. Udah deh buat apa dulu kek. Ya, saya nggak bisa, tetap aja harus nabung tuh harus ada. Jadi misalkan gaji 10 juta, sisihkan nabung 25%. Itu anggap aja uang hilang. Simpatisan, itu tips paling bagus tuh. 25%, anggap uang hilang. Anggap uang hilang. Entah mau dibeliin apa kayak, mau disimpan dalam bentuk dolar, mau disimpan dalam bentuk, saya waktu itu belum ngerti investasi tanah. Dolar, saya dulu mainnya dolar sama emas. Dikumpulin beli emas satu sedikit saya kumpulin, untuk emas saya beli. Itu saya main emas kurang lebih sekitar 2008, emas batangan. Emas batangan tuh udah mulai kenal tuh waktu itu. Emas perhiasan dari awal sih, tapi nggak terlalu kan, kalau emas perhiasan harga jual jatuh kan. Lebih baik dengan logam mulia. Logam mulia, betul. Logam mulia, terus kemudian menyimpan mata uang asing biasanya saya. Nah, seperti itu buat siap-siap. Ibu mulai seperti itu dari kapan? Ya dari mulai kerja lah. Dari mulai kerja ya? Harus ada, pokoknya anggap uang hilang. Segitu uang hilang 25%. Entah mau disisihkan dengan menabung yang tadi saya bilang, atau mau dibelikan dolar, atau mau dibelikan asuransi, terserahlah. Apa yang kamu suka, yang kamu percaya apa, silahkan. Seperti itu. Ada yang, kalau anak saya yang sekarang udah mulai, dia kadang-kadang, mah aku beli emas dong, tapi duitnya cuma sekian gitu kan, anakku yang pertama. Kau belilah yang 5 gram, bonus kau berapa? Sekian, mah. Udah kau beli yang 20 gram gitu. Yang kecil-kecil itu ada kok. Belinya di mana, mah? Beli depan, di Antam. Jangan di Antam gitu kan. Kau belilah di langganan mama di Cikini sana. Seperti itu. Terus simpatisan, kalau dapat bonus beliin emas, katanya Bu Fajar. Ada yang ketawa tuh Bu di sana. Wah, itu pelajaran bagus tuh. Harus dari situ ya? Harus, nggak bisa. Memang tipikalnya punya anak 3 nih. Yang satu senang nabung, yang ini masih senang jajan, yang ini yang nomor 3 senang nabung, yang tinggal yang nomor 2 nya harus saya rubah. Karena dia senangnya itu traktir teman-temannya. Nah, ini yang harus saya rubah nih, ini susah sekali. Kebiasaan, Bu. Gimana Ibu merubah kebiasaan itu? Oke, kalau Ibu mungkin memang sudah ada di dalam diri Ibu gitu ya, untuk ayo dong paksakan, menyisihkan. Sekarang itu banyak loh, banyak milenial lebih seneng ya itu tadi jajan, hura-hura gitu. Kemudian konsumtif biasanya gitu kan, handphone itu. Kalau saya sebagai orang tua tetap jadi ya dengan kalimat kasar mengintimidasi anak bahwa, hei, mama nggak hidup akan lama lu, mama akan mama mungkin dalam waktu nggak tahu besok minggu depan, bulan depan, tahun depan bisa aja mama meninggal loh. Kamu apa yang kamu udah siapkan? Nah, jadi apa yang saya lakukan ini juga salah satunya adalah untuk warisan mereka. Nah ya, contohnya resep-resep itu sebagai warisan. Ibu kumpulin tuh. Resep ada buku-bukunya khusus ya, ini akan sebagai warisan. Ini baik untuk anak, baik untuk mantu. Nah, untuk resep media tanam juga sama gitu. Nanti semua untuk warisan. Perusahaan juga untuk sebagai warisan ke anak. Tapi di hati mereka juga tetap harus ditanamkan. Kalau saya bilang intimidasi kasarnya bahwa kamu harus nabung. Satu ketika mama nggak ada, ayah nggak ada, kamu mau minta tolong sama siapa? Kan ada tanah, mah. Kamu pikir jual tanah seperti ini? Enggak, lama. Seperti itu. Kamu harus kalau nggak uang cash, emas bukan perhiasan. Seperti itu. Keren. Si Madison ini keren banget. Tips dari Bu Fajar ya. Mengintimidasi gitu ya. Mengintimidasi kasar ya. Sebetulnya mengintimidasi diri kita sendiri untuk menabung. Betul. Gitu loh, untuk menyisihkan pendapatan kita dengan media apapun, bisa beli emas, bisa
apa tadi asuransi, terus kemudian bisa menabung ya. Salah satunya mungkin melalui dana pensiun, melalui simpan gitu ya. Jadi banyak cara. Betul. Oke. Ini kita tutup dulu sesi pertama, keren. Nanti kita gali lagi tips-tips dari Bu Fajar di sesi kedua. Oke.